Cerita dimulai dengan sekumpulan wanita kaya yang dikenal sebagai Tante Girang keluar dari mobil mewah di tengah malam. Mereka berjalan anggun menuju sebuah klinik bedah plastik di kawasan elit Gangnam. Namun klinik ini bukan sekedar tempat untuk mempercantik diri. Di balik pasadnya tersembunyi kasino terbesar di wilayah itu yang dirancang khusus untuk para wanita sosialita yang mencari hiburan eksklusif. Fokus cerita beralih kepada salah satu wanita bernama Miss Bong yang tampil memukau dengan gaun glamor. Namun, Miss Bong ternyata bukanlah sekedar tamu biasa. Dia adalah seorang polisi wanita yang menyamar untuk mengungkap operasi ilegal di kasino tersebut. Dengan kecerdasannya, dia menyusup ke dalam lingkungan para sosialita, melengkapi penyamarannya dengan kamera tersembunyi yang dipasang di sebuah bros mewah di gaunnya. Adegan berpindah ke tim intel polisi Korea yang tengah memantau penyamaran Miss Bong melalui layar monitor. Tim ini dipimpin oleh leader pria berambut jabrig, didukung oleh Seo Do Chul, Algojo Tangguh, dan pemeran utama di film ini, serta Wang dan Yeon, dua bawahan yang setia. Mereka mengawasi setiap gerakan Miss Bong yang sedang mengumpulkan bukti di kasino tersembunyi di balik klinik bedah plastik ilegal. Di sisi lain, Dokchil, bos gangster pemilik kasino, tengah memantau permainan judi di ruang khusus. Ia waspada terhadap setiap pergerakan para pemain untuk memastikan tidak ada kecurangan. Saat melirik ke meja, ia segera memperhatikan satu pemain wanita yang bermain poker dengan sangat lihai, yaitu si Miss Bong yang tidak dikenalnya. Dokchil yang sudah mengenal semua pelanggan tetapnya merasa ada yang tidak beres. Instingnya tajam, dan ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengalihkan Miss Bong ke meja VIP. Setelah dipindahkan ke meja VIP, Miss Bong mulai merasa tertekan. Dokchil yang sudah curiga muncul di ruang tersebut dan menyapa semua pemain. Dia mengumumkan bahwa malam ini ada anggota terbaik dari yang terbaik di antara mereka. Saat mendekati Miss Bong, Dokchil mulai memprovokasi dengan pertanyaan tajam. Apakah kita sudah bertemu sebelumnya? Miss Bong yang sedikit ketakutan dan tertekan mencoba memberikan jawaban santai. Wajahku cukup umum di Gangnam. Namun, Dokchil semakin yakin bahwa wanita ini bukanlah tamu biasa. Ia segera meraih dan memeriksa pakaian Miss Bong, menemukan kamera tersembunyi yang terpasang di brosnya. Saat Dokchil memegang kamera tersebut, suasana menjadi tegang dan tiba-tiba ya, suasana langsung kacau. Semua Tante Girang yang ada di kasino paburisat dan berlari keluar untuk mengamankan diri, menyadari bahwa penggerebekan polisi sudah dekat. Di luar, tim intel polisi yang dipimpin oleh Seo Do Chul mengetahui bahwa Miss Bong dalam bahaya. Mereka segera merencanakan untuk menyelamatkannya dan menangkap Dokchil. Namun, karena kegeblohan mereka, malah parkir di tempat yang sempit. Sementara itu, di dalam ruang kasino, semua Tante Girang sudah melarikan diri melalui pintu belakang untuk menghindari penangkapan. Namun, Miss Bong masih berhadapan langsung dengan Dokchil. Meski dalam keadaan terpojok, Miss Bong berusaha menahan Dokchil agar tidak kabur. Dalam situasi tegang itu, Miss Bong tiba-tiba melakukan perlawanan secara tak terduga. Ya, Miss Bong dibuat ngajongkeng akibat terkena pukulan. Dokchil yang kesakitan setelah dirawel buah jakarnya berteriak merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun, dalam keadaan tertekan, Dokchil masih berusaha melarikan diri bersama anak buahnya lewat pintu belakang kasino. Tetapi, nasib buruk menimpanya saat ia mencoba kabur. Dokchil terjepit di pagar saat berusaha keluar.
Setelah berhasil keluar dari situasi terjepit, Dochul dan tim polisinya segera melanjutkan pengejaran. Mereka berlari menuju tangga darurat, berusaha mengejar Dochul yang berusaha kabur dari kasino. Saat Dochul melihat Dochul dari arah samping, ia tanpa ragu langsung mengambil keputusan berani. Ia memutuskan untuk melompat, namun tiba-tiba Dochul yang hampir terjatuh sempat kehilangan harapan. Namun, semangatnya terbangkitkan kembali berkat teriakan dari para tante girang yang melihat kejadian itu. Mereka memberikan semangat dan dorongan agar Dochul segera bangkit. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berhasil bangkit dan siap melompat ke bawah gedung untuk melanjutkan pengejaran. Namun, para tante girang yang menyadari bahwa Dochul akan menangkap mereka, kembali paburisat untuk menghindari penangkapan. Sesampainya mereka di lantai dasar, tiba-tiba mereka seperti bebek yang digiring oleh pengembala dipaksa masuk ke dalam mobil polisi dan menjadi tersangka atas kejadian yang terjadi di kasino. Sementara itu, di sisi lain, Dochul yang masih berusaha melarikan diri menyandra seorang tante girang dan mengancam akan membunuhnya jika polisi mendekatinya. Namun, Miss Bong yang sudah kehabisan kesabaran karena perlakuan Dochul memutuskan untuk membalas. Dengan jiwa adrenalin yang tinggi dan semangat yang membara, ia melangkah maju dan siap untuk memukul Dochul. Tapi tiba-tiba bodoh ya guys. Setelah Miss Bong berhasil dibuat tak berdaya untuk kedua kalinya, Dochul dengan tenang menodongkan senjata pada tante girang yang disandra. Ia bersumpah akan menikam jika para polisi mendekat. Namun, dalam momen yang sangat tegang itu, Dochul bersama Yon dengan kebodohan mereka malah mulai bermain sweet dan bertaruh uang seolah-olah keadaan sedang tidak genting. Melihat tingkah laku aneh dua polisi ini, Dochul dan tante girang terkejut. Tante girang pun berkata, "Kau harusnya jadi polisi yang mengayomi warga, bukan seperti polisi Konoha." Mendengar ocehan itu, Dochul mempersilahkan Dochul untuk membunuh tante girang karena dia sudah lelah dengan drama pengejaran ini. Kemudian Dochul mencurahkan keluhannya, "Kami melakukannya karena kami polisi. Tahu tidak penghasilan detektif berapa?" Dengan langkah yang berat, ia mulai menjelaskan kepada Dochul dan tante girang tentang betapa kecilnya gaji polisi. Hanya $40 untuk penghasilan utama dan $45 untuk tunjangan hidup yang bahkan tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Setelah itu, Dochul mendekati Dochul mengajukan pertanyaan yang tak terduga, mau melompat atau tidak. Dochul dengan wajah polosnya menolak tawaran itu, merasa tidak ada alasan untuk melompat dari situasi yang sudah cukup kacau ini. Dochul kembali babarawakan hingga si Dochul bengong. Begitu ia jongkok dengan punggung menghadap Dochul, tiba-tiba tepat sekali, itu semua hanyalah tipuan semata. Kerjasama antara Dochul dan rekannya yang cerdik berhasil mengelabui Dochul, memberi kesempatan pada Miss Bong untuk membalas dendam kepada bos geng tersebut. Dengan segala usaha dan keberanian, tim polisi yang dipimpin oleh Kapten Oh berhasil menyelesaikan misi dengan penuh kebanggaan. Mereka merayakan kemenangan mereka dengan penuh gaya, berjalan seperti superhero. Dan film pun berakhir. Tapi bohong.
aksi penuh kebrutalan yang bikin kalian greget dari film ini baru akan dimulai, guys. Scene berlanjut, kita akan dikejutkan dengan kejadian paling mengerikan di mana sebuah TV lokal Korea mengumumkan kejadian kebrutalan di mana seorang mahasiswi yang bernama Asomi mengalami kekerasan pengenceritan dan menuntut dosennya untuk dijebloskan ke penjara. Akan tetapi, pihak sekolah dan polisi malah membebaskannya dari segala tuduhan. Parahnya lagi, si dosen malah dipromosikan menjadi kepala divisi. Asomi yang mengetahui hal tersebut merasa tidak mendapatkan keadilan dari pihak yang berwenang. Dengan kejadian hal tersebut, ia meninggalkan catatan di medsos. Ia mengkonfirmasi bahwa ia tidak bersalah. Parahnya lagi, Asomi mengaku bahwa dirinya selalu mendapatkan kekerasan pengenceritan tanpa henti. Asomi yang rudet dengan ketidakadilan ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. 윤정식 교수를 무혐의 처분했다. 안소민은 결백을 증명하는 유술 26이었다. Sontak membuat warganet Korea dibuat kaget, dan parahnya lagi tepat di hari kematian Asomi, si dosen cabul malah merayakan promosinya bersama rekan-rekan dosennya. 현장은 박살난 그녀식은 동료 교수들과 함께 뒤덮여 있었다. Pada malam harinya, terlihat seorang pria misterius menyekap si dosen cabul dengan dalih pria misterius itu membela keadilan lewat jalan yang kejam dan brutal. Kemudian, ia memberikan sebuah berita kematian Asomi lewat ponselnya kepada si dosen cabul. Dengan begitu, si dosen harus mengakui kesalahannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang keji. Si dosen cabul juga tidak cuma melecehkan muridnya, tapi menghamilinya. Dengan perbuatan si cabul yang watados, pria misterius yang mempunyai jiwa keadilan dan sedikit agak psikopat tiba-tiba esok paginya, di seluruh TV lokal Korea dikejutkan dengan kematian si dosen cabul. Namun, warga Korea meyakini perbuatan itu adalah perbuatan Haechi, pembunuh jalanan yang dijuluki pahlawan keadilan. Dengan begitu, kematian si cabul dianggap karya pertama Haechi. Namun, menariknya adalah si pembunuh berantai ini hanya mengincar orang-orang jahat yang lolos dari hukuman akibat lemahnya sistem peradilan seperti di negara Konoha. Kembali kepada Docul yang melihat berita di HP-nya, kemudian ia menggelar rapat bersama tim dari kepolisian untuk menuntaskan dan mencari bukti dari seorang pembunuh berantai yang dijuluki Haechi. Kemudian, Docul bersama timnya menyelidiki kasus kematian si dosen cabul. Ia menjelaskan kepada atasannya semua korban dibunuh dengan metode yang sama. Dengan begitu mereka meyakini kemungkinan pelaku yang sama melakukan kejahatan tersebut. 이번에 살해된 윤정식 교수까지 당성을 배제할 수가 없다고 합니다. 같은 방식으로 살해를 당했다. Mendengar penjelasan itu, atasan Docul bertanya, siapa Haechi yang sedang ramai dibicarakan media? 그 언론에서 떠들고 있는 해치? 해치라는 게 뭐야 해치가? 왜? Mendengar pertanyaan dari atasannya, Kapten Oh dengan pede dan geblohnya menjawab, jadi Haechi ini nama makhluk legendaris yang melambangkan benar dan salah. Saat kau mengumpulkan orang di suatu tempat, monster itu cuma melihat pendosa dan menanduk mereka dengan tanduknya. Atasannya yang rudet dengan bacotan si Kapten Oh, tiba-tiba 옳고 그름을 상징하는 전설의 동물인데 막히게 찾아내가지고 이 웹불을 진짜 물어봤어요? 아니요. 그러니까 누가 왜 그걸 말씀드릴까? 그러실까? 그러니까요. 뭐 던질 거 없어? Setelah kejadian gebloh itu, kemudian Docul mendinginkan suasana dan menjelaskan tentang pertama kali pembunuh berantai itu dijuluki Haechi oleh seorang mantan jurnalis yang menjadi penyiar swasta atau YouTuber. Ia bernama Park. Ia juga mengklaim jika kasus pembunuh berantai itu adalah karya individu yang sama dan menciptakan istilah Haechi. Jadi, di saat Park sedang melakukan live YouTube dan mengoceh tentang nama Haechi, otomatis pribadi yang menonton tayangan itu menjadi baper dan secara tidak langsung para penonton menyetujui bahwa si pembunuh berantai itu dijuluki Haechi dan menjadi trending di seluruh daratan Korea. Si atasan yang sudah paham dengan adanya Haechi sudah tahu asal-usulnya, kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menindaklanjuti kasus mengerikan ini. Ia juga mengatakan bahwa kasus ini kasus pertamanya yang sangat berat sejak ditugaskan di distrik Gangnam. Jadi, demi masa depan kita semua, curahkan hati dan jiwa kalian untuk menumpas kejahatan ini sampai ke liang cocopetnya. 해치하면서 그런 거야? 근데 프로파일러 말 한마디 듣고 그냥 제대로 된 사건 하나 올리는 건데 가슴으로
Malam harinya di rumah, Docul sedang asik lolodok. Ia dipusingkan dengan masalah anaknya. Sang istri yang bernama Chihun mengeluh anak mereka bernama Seo Wojin yang terus saja bersikap murung setiap pulang dari sekolahnya. Ia mengurung diri di kamarnya yang tanpa Docul dan Chi ketahui, ternyata hampir setiap harinya Wojin mengalami perundungan di sekolahnya. Yang sampai saat ini Wojin tak pernah menceritakan hal tersebut pada ayah dan ibunya. Kemudian Docul membujuk anaknya untuk berlatih tinju dan pergi ke sauna. Akan tetapi Wojin yang keras bebatok tidak mendengar ajakan sang ayah. Ia malah fokus scroll TikTok. 야, 서우진 마! 간만에 우리 스파링 어때? 열어봐! 가자, 사우나! Di saat Docul membujuk anaknya keluar dari kamar, tak lama ia mendapat telepon dari Kapten Oh. Kemudian Docul menghampiri Kapten di parkiran. Di saat Docul masuk ke dalam mobil, ia dikagetkan dengan berita lain yang muncul. Seorang ketua geng bernama John yang sebelumnya pernah berurusan dengan Docul di film Veteran. Nah guys, jika kalian penasaran dengan film pertama dari I The Executioner atau Veteran 2, merupakan sequel dari film Veteran yang dirilis pada tahun 2015. Maka dari itu, kalian diwajibkan nonton film pertama dulu, atau di link deskripsi juga ada filmnya guys. Nah lanjut. Beberapa tahun lalu dia sempat berselisih di tempat parkir dengan seorang pengendara mobil. Yang saat si istri pengendara mobil melerai perselisihan, John mendorong wanita tersebut yang saat itu kebetulan dalam keadaan bunting atau hamil. Dan ujungnya wanita dan bayi yang dikandungnya tak bisa diselamatkan. Semua orang yang mengikuti kasus ini, termasuk suami korban, berharap John dihukum seberat-beratnya. Namun putusan pengadilan berkata lain. Karena John tak berniat untuk membunuh wanita itu, ditambah lagi dengan kondisinya saat perselisihan di parkiran, John sedang berada dalam keadaan mabuk tuak. Dengan begitu, pengadilan cuma menjatuhkan 3 tahun penjara kepada John. 분하지 말고 일단 봐. Suami korban yang gagal mendapatkan kompensasi atau penilaian yang layak melalui litigasi perdata, ia menghadapi kesulitan keuangan yang parah akibat mengajukan banding yang berlebihan dan proses peradilan yang tak ada ujungnya, membuat sang suami korban terlilit utang di Bank Emok. Dengan keadaan semakin frustasi dan diteror oleh Kosipa, membuat sang suami bundir yang membuat bangsa meratap atas kejadian itu. 이후 민영 사상 소송을 진행했으나 판이 진행되는 동안 늘어난 가계 자녀와 함께 극단적인 선택을 해. 이서구 이 씨발 새끼. 3 tahun berlalu dan kini John bisa menghirup udara bebas di luar penjara, di mana hal tersebut mengundang seluruh warga Korea dengan tegas menolak kebebasan John. Kapten Oh juga menjelaskan, di internet langsung meledak meminta Haechi membunuh John. Namun sang atasan polisi menawarkan perlindungan dari ancaman Haechi. Mendengar itu, Docul jelas tidak mau mengawal kebebasan John. Ia juga merengek kenapa mereka menyuruhku melindungi seseorang yang kutangkap 3 tahun lalu. 이런 사고 쳤는데 고작 3년 살다 나온다고? 사람한테 경호 업무를 맡겨. 또 죽여달라고 인터넷에 난리가 났어. 너 신변 보호하란다. 얘를? 우리가? 그때도 무혐의 나왔지? 대장이? 앞에 나타나면 찢어 죽일 거요. Paginya, dengan senyum pikar sepen-perep, John dijemput Docul dan kawan-kawan yang mengawal John untuk diamankan ke kantornya. 나온다. Singkat cerita, tibalah mereka di depan kantornya, mereka disambut oleh amukan massa. Dan YouTuber juga ikut meliput kebebasan John, hingga di mana semua warga sipil melempar telur ke mobil polisi yang membawa John, seolah-olah kehadiran John ditolak dengan keras oleh semua warga Korea. Di saat bersamaan, seorang konten kreator nekat mengeluarkan sebilah pisau. Ia terprovokasi oleh viewernya dan disuruh untuk menikam John. Di saat Miss Bong, Docul akan keluar dari mobil dan mengawal John untuk dimasukkan ke dalam kantor, tiba-tiba...
Ya, tanpa diduga, Park Sun-woo, seorang petugas polisi dengan sigap dan cekatan, berhasil menghentikan si konten kreator tersebut. Dengan kejadian itu, malam harinya di restoran, Do Chul dan timnya mengundang Sun-woo makan malam atas rasa terima kasih telah membantu dari kerusuhan tadi siang. Dari sisi lain, rekan Do Chul sedang scroll TikTok, tidak sengaja melihat aksi Sun-woo menghadang pria yang mengacau di jalanan. Aksi dari Sun-woo ini menjadi trending topik di media sosial, bahkan orang-orang kini menjulukinya sebagai polisi petarung beyond combat. Mendengar itu, Do Chul sendiri kagum dengan aksi brutal tersebut. Tidak hanya itu, Do Chul juga mengajak Sun-woo masuk ke tim kepolisiannya. 잘 먹겠습니다. 풍경이라고 날렸던 애가 너야? 지구대에 계속 있을 거냐? 아닙니다. 저야 영광이죠. 자, 국민 안전. Scene kembali kepada seorang pembunuh bayaran, tepatnya si Haechi yang mengguncang dunia medsos, di mana ia mengunggah aksi bejatnya dan membuat kepolisian dibikin pusing dengan aksi itu. 잘 나가는 스트리머 10명한테 이 방송국에서도 건드리기 시작했어. 추락시킨 것 같지 않니? Dengan tekad brutal dan didukung oleh para warganet, Haechi memperingatkan kepada polisi bahwa John ada dalam daftar incarannya. Melihat dan mendengar kejadian itu, Kapten Oh memerintahkan Do Chul untuk membawa John ke tempat yang lebih aman. Namun, dari sisi lain, Park, sang konten kreator, sedang melakukan live di YouTube. Ia juga tidak ketinggalan dari berita Haechi yang sedang hits. Tidak hanya itu, Park malah memperburuk pihak kepolisian dan menggiring opini publik hingga masa melakukan voting di akun YouTube-nya agar Haechi benar-benar menghabisi John, mantan pembunuh yang dilindungi oleh polisi. Karena keadaan semakin tidak terkendali, tibalah di mana pihak polisi melakukan pemindahan si John ke tempat yang lebih aman. Sun-woo ditugaskan untuk membawa si John menuju army camp, dan Do Chul bersama rekannya menjadi pengalih perhatian. Di saat Do Chul keluar dari kantor, ia diserbu layaknya gula yang dihinggapi oleh semut. 네가 충원하자며. 아, 냄새. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat yang dimaksud. Tempat ini hanyalah asrama polisi biasa, namun si John yang terus saja ngebacot dan bertingkah gebloh, Do Chul yang rudet dengan tingkah John, ia mendaratkan pukulan kepada John hingga membuat cungur si John terhenti saat itu juga. 세상 만났다. 청와대에다가 Setelah itu, Do Chul dihubungi oleh istrinya, kemudian istrinya mengabari bahwa anaknya dipanggil ke BK karena terlibat kekerasan di sekolah. Tak lama kemudian, Sun-woo menghampiri Do Chul dan Sun-woo mengajaknya keluar. Saat berjalan di tangga, Do Chul yang kesal dengan perbuatan Haechi, kemudian ia mencurahkan kekesalannya kepada Sun-woo. Sun-woo yang mendengar itu dan sedikit empati kepada Do Chul, dengan baik hati kemudian menawarkan diri untuk mengantar Do Chul pulang. Di perjalanan, ia kembali curhat tentang anaknya kepada Sun-woo. Do Chul mengeluh karena anaknya dibully, tapi anehnya, anaknya tidak mau bicara tentang yang sebenarnya terjadi di sekolah. Kemudian, Sun-woo menyarankan agar Do Chul memeriksa handphone anaknya, siapa tahu ada film birunya. Ia juga memerintahkan seniornya untuk mengkloning HP anaknya, karena Sun-woo meyakini kehidupan anak muda zaman sekarang tidak ada dalam dunia nyata, melainkan ada dalam dunia lunamaya. Ketika asik berbincang, kemudian Do Chul dihubungi oleh istrinya. Kemudian, ia meminta segera datang ke sebuah toko yang dekat dengan rumahnya. Singkat cerita, Do Chul dan Sun-woo tiba di toko tersebut, di mana sang istri sudah menunggu kedatangan Do Chul. Kemudian, istrinya meminta bantuan Do Chul untuk membantu seorang pelayan toko, di mana dia menjadi korban berita palsu dari kelakuan Park. Di mana Park mengunggah konten di YouTube channelnya yang berkata bahwa si pelayan toko dulu sengaja membunuh suaminya agar dia mendapat asuransi sebesar 1 miliar won. Hal tersebut membuat pelayan toko mendapati serangan dari orang tak bertanggung jawab. Do Chul pun berjanji bahwa pihak kepolisian akan menjaga keselamatannya dan anaknya. 유리창까지 깨고 갔대잖아. 팀들이 이렇게 많을까? 지구대에 연락해서. 감사합니다. 예. Kembali ke Sun-woo, sedang menyelidiki anak seniornya yang membuat dirinya tergugah, penasaran dengan aksi kekerasan di sekolah. Setelah beberapa waktu mencari di medsos, Sun-woo menemukan jejak digital atas pembulian yang dialami oleh anak seniornya, yang tepatnya si Woo-jin. Setelah mendapat bukti itu, Sun-woo berniat akan memberitahu Do Chul. Namun saat Sun-woo hendak akan melaporkan kejadian kekerasan itu kepada Do Chul, tiba-tiba 저기 형님 혹시 기다리시느라 정말 수고 많으셨습니다.
Ya, Dochul dikagetkan notif dari pemberitaan si YouTuber Park yang mengabarkan bahwa Haechi akan muncul. Dengan begitu, Sunwo gagal untuk memberi info penting kepada Dochul. Park yang menghalalkan segala cara agar penontonnya selalu ramai diminati, ia dengan terang-terangan mengaku bahwa dia diundang oleh Haechi untuk menyaksikan aksi brutal dan akan memberikan barang bukti yang diambil dari orang-orang yang telah ia kojorkan. Dengan menonton siaran langsung di YouTube, Dochul bersama timnya sudah berada di TKP. Karena tempat keramaian ini sangat berbahaya bagi masyarakat, maka Dochul dan kawan-kawan secepat mungkin mencari orang yang terlihat mencurigakan di tempat itu. 나머지는 너무 깊게 들어가지 마. 여기까지 지랄이야, 지랄이. 현재 광장 중앙트리 쪽으로 이동 중인데 떡볶이차 쪽으로 가요, 떡볶이차. Saat keadaan semakin tegang, tidak diduga di tengah keramaian, Haechi menuju ke Park yang sedang melakukan live di keramaian. Kelihatannya, justru Park sendirilah yang menjadi incarannya. Untungnya para petugas polisi pun terlebih dahulu menyadarinya. Pada akhirnya, kejar-mengejar antara Haechi dan polisi terjadi. Dengan gebloh dan yang penting cuan viewer banyak, si YouTuber sangat bangga dan riuh ala-batan dikasih BLT. Tapi si Haechi ini sangat lihai melakukan lompatan demi lompatan layaknya seorang katak dari Gunung Myoboku yang membuatnya sangat licin untuk ditangkap. Namun pada akhirnya 저기로 갔어요. 어디 갔어? 어디? 저 아래요, 저 아래, 저 아래. 나오라고 뭐 하는 거야? ya, seseorang yang mengaku menjadi Haechi ditumbangkan oleh Sunwo. Tak lama, Dochul sampai di tempat Haechi dikojorkan oleh Sunwo. Dengan kaget, Dochul menghampiri orang yang diduga menjadi Haechi. Saat bersamaan, Park yang sedang melangsungkan live YouTube terkejut dengan keadaan orang yang diduga Haechi. Dengan kejadian itu, Dochul menyadari bahwa kejadian di malam ini adalah ulah dari si YouTuber Park. Dochul juga menduga bahwa Park memanfaatkan keadaan untuk mencari cuan lebih banyak. Kembali kepada John yang sedang dijaga ketat oleh dua orang polisi. Namun, John yang kebelet pipis, ia meminta izin untuk ke toilet. Saat sudah di dalam kamar mandi, ia berencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Sedangkan si polisi yang merasa aneh bahwa John di dalam toilet terlalu lama, di saat polisi itu mulai mengecek kamar mandi John, tiba-tiba keesokan harinya, di rumah sakit, Dochul bersama timnya sedang menunggu Sunwo dirawat karena ia mengalami cedera ringan. Namun, dari sisi lain, Kapten Oh dikabari oleh rekannya bahwa John ditemukan sudah kojor. Mendengar kabar itu, Kapten Oh bersama Dochul dan rekannya segera OTW ke TKP tersebut. Sesampainya di sana, Dochul menyadari bahwa saat mereka menangkap orang yang diduga Haechi di pasar malam, itu hanyalah pengalihan isu semata. Melainkan, Haechi yang asli mengejar John di tempat persembunyian. Dengan begitu, Dochul bersama timnya masih bingung siapa Haechi yang sebenarnya. Ia juga mengklaim bahwa Haechi adalah orang yang sangat berbahaya. Sementara, Park kembali berulah lagi di channel YouTube-nya. Dia berkata bahwa polisi kini sedang menutupi fakta tentang penangkapan Haechi. Dengan pedenya, Park malah mengatakan dan membuat opini yang sangat bohong kepada semua penonton agar aksi brutal dari Haechi didukung oleh masyarakat. Dochul yang kesal dengan sikap gebloh Park langsung menghampiri tempat Park sedang
melangsungkan live YouTube. Saat itu juga, Do-chul bersama Yeon memarahi Park agar jangan macam-macam dengan polisi. Dengan begitu, Do-chul mengatakan bahwa ulahmu seorang pemuda yang diduga menjadi Hae-chi dan polisi berjuang demi nyawanya di ICU. Do-chul mengetahui hal itu karena diberitahu pacar si pria yang menjadi Hae-chi bahwa dalang dari kejadian semalam adalah si Park. Dan mulai saat ini, jika Park punya saran-saran tentang Hae-chi, beritahu kepolisian sebelum disiarkan. 진짜 좆대 병신아. 네가 진짜 내가 누워있는 애 여자친구가 해치에 대한 관련 제보 들어오는 거 있으면 그림 한번 만들어 보겠습니다. 니들 방송하기 전에. Mendengar ancaman itu dan takut dijebloskan ke penjara, Park menyetujui permintaan Do-chul. Singkat cerita, adegan beralih ke Woo-jin, anaknya si Do-chul. Ia sedang dipukuli oleh panayagan gangster sekolah. Saat Woo-jin dibully oleh ketua geng sekolah, tiba-tiba Sun-woo datang dan menyelamatkan anak seniornya. Ketua geng yang tidak suka bahwa markasnya diketahui oleh orang asing, kemudian ia mendekat ke hadapan Sun-woo. Namun tiba-tiba malam harinya di parkiran, Do-chul sedang berbincang bersama istrinya. Ia menyampaikan bahwa anak yang membuli Woo-jin meminta maaf kepadanya. Para anak geng sekolah berjanji tak akan mengulanginya. Istri Do-chul juga merasa bingung, tapi yang penting ini perkembangan positif bagi anaknya. Namun, dari sisi lain, Sun-woo malah menyadap ponsel dari seniornya. Entah apa tujuan dari si Sun-woo ini, makanya pantengin terus, jangan di-skip. Keesokan harinya, lagi-lagi kepolisian disibukkan dengan kasus lainnya, lebih tepatnya kasus tabrakan beruntun yang ditujukan pada sebuah geng motor. Pelakunya adalah mantan pasukan khusus militer Korea bernama Gang-hun, di mana aksinya ini adalah pembalasan dendam atas kematian kekasihnya pada 2 tahun lalu. Marah dengan hukuman ringan pada geng motor, dia mencoba balas pelakunya, tapi berakhir di penjara militer dan dipulangkan. Sejak itu, dia ditangkap karena pelanggaran atau pecandu narkoboy. Tapi yang terpenting, pada hari Jun dipindahkan ke rumah persembunyian, mobil Gang-hun terlihat di dekat kompleks perumahan persembunyian. Dalam rapat itu, polisi mengklaim atas aksinya yang brutal. Kini pihak kepolisian menjadikan Gang-hun kandidat teratas sebagai identitas Hae-chi yang sebenarnya. 28세 민강훈으로 그리고 결정적으로 나타난 민강훈의 차가 Tibalah Do-chul dan kawan-kawan di kawasan kumuh pecandu narkoboy dan mereka mendapati mobil Gang-hun terparkir di tempat tersebut. Para polisi pun mendapati berkas anggota geng motor yang menjadi incaran dari Gang-hun. Tidak hanya itu, rekan Do-chul juga menemukan berkas foto dari rumah persembunyian polisi. Do-chul yang merasa aneh dan kaget bahwa tempat itu bisa diakses oleh polisi atau pejabat yang punya akses fotonya. Mereka pun mulai berpencar mencari keberadaan Gang-hun. Di saat Do-chul bersama Sun-woo berjalan jauh dan mencari tempat Gang-hun, mereka berdua juga menemukan beberapa pecandu yang sedang sakau. Pada akhirnya, Do-chul bersama Sun-woo pun menemukan keberadaan Gang-hun sedang terduduk lemas. Do-chul kemudian mengabari rekannya agar segera menuju tempat ini, namun Sun-woo dengan otak yang sangat picik, ia malah menejoskan jarum suntik ke kakinya sendiri. Di saat Do-chul sedang mengabari rekannya, tiba-tiba 야, 선우야! 아유! semua pecandu yang sedang santai dan sedang menikmati efek melek dari narkoboy membuat suasana menjadi paciwe. Ya, dapat disimpulkan, Sun-woo sendiri mempunyai sifat psikopat. Namun, Gang-hun yang sedang dalam pengaruh narkoboy, ia melakukan perlawanan, otomatis aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. 야, 이 또라이 새끼야! Di bawah derasnya hujan, sampai akhirnya Sun-woo berhasil mengejarnya, dan entah apa yang merasukinya, Sun-woo bersikeras untuk membunuh Gang-hun.
Untungnya, Docul bersama rekannya datang dan terjadilah ngadu perep antara Docul dan Gang Hun. Tak cukup sampai di situ, Gang Hun didorong oleh Sunwo dan nyaris saja dilempar Sunwo dari laptop. Tapi inilah yang terjadi. Sunwo yang terjatuh, sementara Gang Hun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, kini Sunwo berada dalam perawatan dan Gang Hun sendiri dibawa ke ruang interogasi. Sementara, atas kekacauan ini, komisaris polisi meminta kepada Kapten Oh untuk melepas kasusnya. Namun, Docul meminta sedikit waktu karena ada sesuatu yang mengganjal dalam benaknya yang mengganggu pikirannya. Atas tekanan dari komisaris untuk segera menuntaskan kasus ini, ia segera mendatangi layanan forensik nasional Seoul yang menangani kematian John. Sesampainya di sana, ia dikabari oleh dokter forensik bahwa penyebab kematian John bukanlah akibat gegar otak, tapi pencekikan. Kemudian, Docul menanyakan, pencekikan dilakukan dengan tangan atau alat? Di saat dokter menjum foto Jun dan menunjuk ke bagian leher, itu bukan dengan tangan atau alat, melainkan dengan kaki dicekiknya. Mendengar hal tersebut, langsung saja Docul teringat dengan seseorang yang lihai melakukan hal itu, dan benar saja Haechi si pembunuh berantai sebenarnya adalah Sunwo. Tidak hanya itu, Docul membuktikan kepada si dokter dengan membuka video seorang petugas patroli UFC yang menumbangkan preman jalanan. Setelah mengetahui Sunwo adalah Haechi, kemudian Docul menghubungi Kapten Oh yang sedang di kantor. Ia juga meminta berkas tentang Pak Sunwo. Namun dari sisi lain, Sunwo yang sedang di rumah sakit yang sudah menyadap HP Docul dari kemarin, ia menguping pembicaraan Docul dan Kapten Oh. Sunwo yang sudah menyadari identitasnya terbongkar, kemudian ia segera memulai aksinya. Tibalah Docul di kantor dan menjelaskan jika kita mengumumkan kalau Gang Hun adalah Haechi, tim polisi seluruh Korea akan celaka. Gang Hun menabrak para pengendara motor karena dendam pribadi. Jadi, kecuali polisi memanipulasi bukti, dia akan dibebaskan dari alibinya. Gang Hun bukanlah Haechi yang asli, dia cuma menirunya. Setelah menjelaskan itu, Docul menunjukkan bukti kematian Jun kepada rekan-rekannya. Ia juga menjelaskan tentang Park Sunwo, menerapkan tentang kuncian segitiga di video tersebut. Namun, setelah menonton video tersebut dan menjum orang yang dikunci Sunwo, alangkah kagetnya Docul bersama tim bahwa orang yang dikunci oleh Sunwo adalah Gang Hun. Sunwo tahu Gang Hun setelah kejadian ini dan memutuskan memanfaatkannya. Jadi, Sunwo menawarkan informasi guna membantu Gang Hun untuk balas dendam sebagai imbalannya, yaitu menjadi Haechi. Docul juga memperjelas saat Haechi palsu ditangkap, kenapa Park Sunwo bertindak begitu berbahaya di tangga. Jika Haechi palsu mati di sana, dia pastilah Haechi yang asli. Dan jika aku tidak mendapat kebenaran dari editor atau si YouTuber, para petinggi polisi akan mengumumkan jika kita menangkap Haechi. Dengan begitu, Park Sunwo setelah gagal di pasar malam, ia mencoba mengubah Gang Hun menjadi Haechi dan malah akan membunuhnya. Dia seorang polisi, dia tahu betul cara kita menanganinya. Dan jika dia berhasil membunuh Gang Hun, maka kasusnya akan ditutup. 만나서 시간 끌고 있을 테니까. 도철아, 뭔 일 잘못되면 걔가 대학을 어떻게 가? Di saat Docul keluar dari kantor, tepat di parkiran, kemudian Sunwo menghubunginya agar datang seorang diri menuju sebuah tempat dan mengancam Docul bahwa Wojin kini ada di tangannya, di mana anak buah Sunwo berencana akan membakarnya hidup-hidup. Sebelum Docul pergi ke tempat tersebut, tahu bahwa handphonenya kini diretas oleh Sunwo, maka Docul menghubungi si Kapten Oh dengan meminjam sebuah telepon genggam dan meminta si Kapten Oh agar mencari keberadaan anaknya. Docul akhirnya tiba di lokasi yang diminta oleh Sunwo, sebuah terowongan yang sepi dan gelap. Di sana, dia melihat Park YouTuber serta seorang wanita penjaga toko yang Sunwo culik. Sunwo menuduh penjaga toko itu telah membunuh suaminya. Ia mulai menceritakan kejadian tragis yang dialami wanita tersebut. Saat itu, wanita itu sedang mengemudi bersama suaminya, namun tak disangka mobil mereka menabrak sebuah truk besar yang sedang membawa pipa baja. Kecelakaan itu begitu fatal, suaminya tewas seketika setelah tubuhnya ditembus oleh jeruji baja. Namun yang aneh, si penjaga toko tidak mengalami luka sedikit pun karena ia mengenakan sabuk pengaman. Beberapa waktu setelah kecelakaan, wanita itu mengajukan klaim asuransi atas kematian suaminya senilai $700.000.
besar. Hal ini membuat Sunwo semakin curiga bahwa kejadian tersebut bukanlah sekedar kecelakaan biasa, melainkan sebuah rencana keji yang disengaja oleh wanita itu demi mendapatkan uang asuransi. Sunwo berkata, berkat istri asing jahat, suaminya mati bahkan menitikan air mata berdarah. Oleh sebab itu, Sunwo menculiknya untuk diadili dengan versinya sendiri. Kembali ke Park yang sedang kokosehan karena ketakutan dalam kondisi yang terikat di mana pecahan kaca berserakan di sekelilingnya. Ya, kemudian Sunwo menghubungi Do-chul lewat HP si Park. Kemudian ia berkata, kau memilih Woo-jin atau mau menyelamatkan Park bersama si penjaga toko. Do-chul yang sangat kebingungan dengan keadaan itu, ia juga memasang jebakan di hadapan si penjaga toko sesuai dengan kematian suaminya. Jika mobil itu digas atau maju, maka pipa baja yang ada di hadapan si penjaga toko akan menembus lak-lakannya. 이니까지 잡고 이럴 건 아니지. 사람이 이러면 안 되는 거잖아. Pokoknya ngeri guys. Ketambah lagi, Do-chul dikirim video Woo-jin sedang disekap di tempat boxing milik Beyond Combat. Di saat suasana semakin tegang dan bingung, tiba-tiba 당신 아들 죽는다니까. 정확하게 답이 나와 있는데. 에이, 찾느라고 뺑이 쳤네. 삼수 왔다. Tepat sekali, rekan-rekan Do-chul berhasil menemukan markas Beyond Combat dan segera menyelamatkan Woo-jin. 너 사람 잘 모르지? 지금부터 판 뒤집혔다. Kemudian ia berkata kepada Sunwo, permainan sudah berubah sekarang, dan Do-chul melampiaskan amarahnya kepada Sunwo. Di tengah pergelutan yang lumayan seru, namun di sisi lain mobil si penjaga toko melaju, yang jika sampai mobil tersebut menabrak, maka pipa tajam ini akan langsung mengojorkan si penjaga toko. Di saat si penjaga toko diambang kematiannya, tiba-tiba tepatnya si Kapten Oh dan berhasil menyelamatkan si penjaga toko. Namun Do-chul pun nyaris saja kehabisan napasnya, terlebih lagi dengan kemampuan jujitsu yang dimiliki Sunwo. Do-chul berhasil membalikkan keadaan dengan memukul siki kanjut milik Sunwo hingga pecah satu. Merasa masa depannya terancam karena siki kanjutnya dipukul Do-chul, maka Sunwo langsung melakukan tindakan yang nekat dengan menggulingkan besi ke hadapan Park dan Do-chul. Di saat Park babarawakan karena takut terkena besi yang murag, tiba-tiba ya, kembali Do-chul dan Park memiliki hoki tahunan, ia berhasil selamat. Namun sayang, Sunwo berhasil melarikan diri dengan mobil. Dengan ingkud-ingkudan, Do-chul berlari mengejar Sunwo yang berniat meninggalkan tempat itu. Alhasil, Kapten Oh datang tepat waktu. Dengan ceroboh, Kapten Oh menabrak besi layaknya di game Most Wanted. Di saat Park sedang kebingungan dan takut terkena besi tersebut, tiba-tiba lagi-lagi Park kembali mendapatkan hoki dan pada akhirnya Kapten Oh membawa Do-chul untuk segera mengejar Sunwo. Di saat sedikit lagi akan keluar dari tempat itu, dengan apes Sunwo sudah terkepung oleh panayagan polisi. Dengan terpaksa dia membanting setir untuk kembali ke tempat Park. Di saat bersamaan, mobil Kapten Oh sedang melaju dengan kencang dan melihat mobil Sunwo melaju ke arah yang berlawanan. Do-chul melihat Sunwo yang sudah ngejongkeng sekarat, ia terlihat kaget. Kemudian Do-chul minta Wang dan Miss Bong melakukan pertolongan kepada si penjaga toko dan Park yang masih terikat di sana. Do-chul yang tidak mau Sunwo kojor di tempat ini, kemudian ia menyelamatkannya agar Sunwo bisa merasakan bagaimana keadilan yang sesungguhnya
dan merasakan perihnya di jeruji besi. Dengan tekad yang bulat dan tanpa henti, ia melakukan CPR. Pada akhirnya, Do Chul berhasil membuat Sunwo tersadar. Saat Sunwo akan dibawa ke rumah sakit, sambil memborgol, Do Chul mengatakan kepada Sunwo, "Akan kubunuh kau pelan-pelan saat kami menulis laporan. Jadi, kau tidak bisa mati begitu saja, brengsek." 야, 박선우, 저 살살 죽여줄 테니까 넌... Setelah itu, Do Chul bersama 4 rekannya merayakan keberhasilannya sambil duduk dan meratapi nasib nyeri awak. Kemudian Do Chul pulang ke rumah. Tak lama dari itu ia makan bersama anaknya dan meminta maaf pada anaknya karena selama ini Do Chul seorang ayah yang tak mengayomi anaknya dengan baik. 한 젓가락 하고 자. 아빠가... 왜 이렇게 떠들어? Tamat? Oke guys, ya. Gimana tuh ceritanya? Seru kan? Cukup panjang ya guys film ini. Nah ya, mungkin itu saja yang dapat Min sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.